Data center sesuai dengan namanya adalah tempat penyimpanan data digital. Data itu bisa kode pemrograman dari sebuah aplikasi, bisa juga data konten ya, seperti misalnya data pribadi Anda, data pelanggan, data penjualan. Karena kan apapun yang sifatnya digital kan tetap harus disimpan di satu tempat kan. Nah, bayangin kalau perusahaan besar, pasti kan data digital kan juga besar kan. Nah, di mana tuh disimpannya? Ya di data center ya, di tempat di mana saya sekarang ada. Dan bagi teman-teman yang juga suka gunakan komputasi awan atau cloud computing, kira-kira tuh di mana ya datanya disimpan? Yang pasti kan bukan di awan kan? Ya di sini, di data center. Dan tahukah teman-teman semuanya bahwa Indonesia punya data center terbanyak di Asia Tenggara? Dan salah satunya di tempat saya sekarang berada adalah data center yang salah satu paling besar dan paling keren di Indonesia. Namanya adalah PT DCI Indonesia. Dan kita akan temui sang co-founder dan juga CEO-nya Bapak Toto Sugiri untuk ngobrolin banyak hal. Dari ngomongin tentang bagaimana data center itu bekerja, bagaimana peta persaingan yang ada di data center di Indonesia, sampai bagaimana data center bisa membantu kedaulatan digital dari negeri ini. Yuk. Selamat sore Pak Toto. Sore Mas Indrawan, sore. Ya, terima kasih sekali Pak Toto. Terima kasih. Saya dapat kesempatan sama teman-teman yang main ke sini. Sama-sama. Dan ternyata ini bangunannya lebih keren dibandingkan yang saya bayangin Pak Toto. Saya udah sering dengar cerita tentang kantornya DCI Indonesia yang ada di Cibitung ini Pak. Cuman ini, wah ini nanti Pak Toto harus cerita nih ke kita semua nih teman-teman ya tentang bangunan ini Pak Toto. Jadi sebelum jalan-jalan nih Pak Toto. Tadi saya udah nyapa teman-teman ngomongin tentang data center, Pak. Nah, kalau PT DCI Indonesia ini sendiri, layanan data center yang diberikan untuk kliennya itu apa aja tuh, Pak? Sebetulnya layanan data center PT DCI itu kita sebut biasanya secara generik itu namanya data center colocation services. This is main produknya sebetulnya. Oke. Di mana pelanggan akan meletakkan mereka punya server and storage, computing resources-nya di bangunan kami. Dan kami mengurus dari keberadaan listrik, temperatur, humidity, dan security. Sehingga mereka bisa dengan nyaman ini jalan terus 24 jam, 7 hari, no downtime gitu. No downtime. Itu yang paling penting tuh ya. Betul. Jadi klien nyiapin server sendiri, disimpan di sini, PT DCI Indonesia urusin semuanya. Betul. Memastikan uptime-nya optimal ya. Exactly. Nah, ini kan ngomong-ngomong nih kalau DC Indonesia ini kan tiernya udah tier 4 nih ya. Betul. Nah itu kan tier tertinggi itu ya. Betul. Nanti kita akan ngomong lah tentang tier itu apa ya. Iya. Nah tapi aku pengen tahu nih, malah penasaran Pak. Jadi kayak gimana sih data center yang tier 4 tuh kayak gimana sih gitu. Boleh nggak Pak Toto kasih tour ke kita dong? Boleh. Ya, boleh. termasuk data centernya, kemudian nanti supporting system yang ada di belakangnya. Itu kayak gimana? Ya. Oke, Pak Toto. Kemana nih kita nih perginya? Siap. Nah, PT DCI Indonesia ini kan masuk kategori tier 4 ya Pak ya? Betul. Kalau dalam data center itu. Itu apa sih Pak? Maksudnya tier itu apa? Dan kemudian 1 itu apa, 2 apa, 3 apa, 4 itu apa tuh Pak? Jadi data center itu kayak seperti hotel tuh, ada bintang 1, bintang 2. Oke. Nah, tier itu menunjukkan berapa solidnya desain infrastruktur kita untuk menunjang time availability-nya. Jadi kalau tier 4 sebagai contoh, maksimum downtime yang diizinkan dalam setahun akumulatif itu hanya 5 menit. Dalam setahun hanya 5 menit? Itu tier 4? Tier 4. Tier 3 yang satu kelas di bawahnya itu 52 menit. Oh jauh ya? Jauh. Nah, tier 2 udah. Nah itu dari sisi sertifikasi dan standar itu ada dari Inggris, dari Uptime Institute. Sebagai dipakai buat pedoman bahwa ini infrastrukturnya memadai.
Nah, untuk memastikan bahwa hanya 5 menit per tahun, ya, itu berarti ada prasyarat gitu kah? Jadi harus alatnya atau sistemnya, infrastrukturnya gitu, Pak? Nah, exactly buat tier 4 itu kenapa bisa maksimum 5 menit, itu kita sebut full redundant. Jadi semua infrastruktur itu double semua. Dari mulai genset, UPS, trafo, semua dengan 2 jalur yang kepisah independen, no single point of failure. Oke. Dan itu jalannya bareng-bareng? Barengan. Jadi nggak mungkin begitu ini drop. Ada masalah di sini, yang ini udah take over. Dan nyala dua juga gitu. Oh, berarti resources yang dialokasikan juga otomatis lebih besar ya Pak ya? Lebih besar. Karena double dia bergeraknya. Investmentnya juga lebih besar. Wow. Jadi dulu nggak ada yang berani bikin itu. Indonesia ini yang pertama di Asia Tenggara. Pertama di Asia Tenggara. Apa sih yang ngebuat kenapa kok nggak ada yang berani tuh Pak? Buat tier. Oke, mahal. Lalu mereka merasa dulu pasarnya kok yang butuhnya tier 3. Tapi mereka belum menyadari bahwa sekarang dengan adanya e-commerce, perbankan ini nggak bisa ini downtime. Apalagi kan pemerintah kan minta semua pemain global harus punya di sini ya. Betul. Otomatis standar mereka internasional dong. Betul. Tier 4. Betul. Jadi standarnya mereka ikat biasanya. Ya. Sorry. Tadi Pak Toto kan cerita tentang tier 4 itu Pak, yang sebenarnya di Indonesia itu kan belum populer pada saat itu karena merasa kebutuhannya belum ada. Nah ini yang saya senang nih dari Pak Toto itu adalah Pak Toto melihat opportunity itu, karena waktu itu kan pemerintah clear ya, minta semua pemain global, digital global tuh harus software harus ada di Indonesia. Betul. Gitu Pak ya. Betul. Gitu. Dan gimana tuh Pak? Kok Bapak bisa secepat itu nangkepin peluang itu dan apa sih dampaknya dari keputusan cepat Bapak membangun tier 4 yang nggak mudah tadi ya, yang mahal juga tadi itu. Iya. Ya, dianggap orang nekat gitu sebetulnya. Pertama, tentang kebutuhan dan kualitas yang dibutuhkan ke depan, termasuk waktu itu untuk hanya multinational client kayak perbankan dan lain-lain. Kedua, keadaan kondisi di Indonesia sendiri, di mana listrik ini kurang stabil dan justru malah kita perlu infrastruktur yang kuat. Jadi yang juga unik waktu itu, orang nggak ada yang memperkirakan bahwa data center kan sebesar ini. Jadi kita DCI yang pertama yang mengambil lahan segede gini, kita planning for this size, yang namanya hyperscale data center. Jadi, nah ini untuk menjawab challenge yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan asing waktu itu. Di Indonesia tidak ada data center yang qualified quality-nya, yang ada di Singapura doang. Makanya mereka taruh servernya di Singapura. Betul. Sekarang mereka nggak ada alasan dong kan? Nggak ada alasan lagi. Gitu. Jadi waktu itu memang pemain lain mengatakan ini Pak Toto nekat gila nih. Marketnya butuhnya tier 3. Iya. Ya kan? Nah, mana bisa jualan? Gitu. Waktu itu saya cuma senyum aja. Saya cuma bilang, nanti lu tungguin kalau gua bisa jualan tier 4 pakai harga tier 3, lu mati semua. That's where we need the skill. We need the skill and the skill untuk bisa make it this quality affordable. Wow, dan sekarang akhirnya yang menggunakan tier 4-nya DCI Indonesia ini bukan hanya perusahaan global aja ya, yang lokal pun udah mulai. Lokal sudah mulai banyak. Wow. Artinya udah mulai terbukti dong tadi ya, tantangannya tadi. Oke. Nah, Mas Indrawan, ini sebetulnya isi perutnya. Di ruangan ini, teknisi kami memonitor semua komponen peralatan kami. Dan ini dibantu oleh teknologi IoT dan artificial intelligence. Jadi sehingga mereka bisa mendapatkan alert, misalnya pompa mau rusak, suaranya lebih kencang jadi dari biasanya. Itu sudah keluar ke sini dan mereka di-assist sampai dengan the list to do ini keluar. Jadi mereka artinya udah bisa antisipasi sebelum sesuatu terjadi lah Pak ya. Nah di sini kita lihat, kita monitor semua suhu, humidity dan powernya. Kalau warna yang hijau itu masuk di dalam range. Nanti yang pertanyaan tadi, kita tuh ada SLA agreement sama klien kita. Temperatur hanya di range ini, tidak boleh humidity di sini. Nah, kalau breach, kita bayar penalti. Makanya ini penting banget ya. Banget. Jantungnya di sini betul-betul. Bukan hanya karena takut penaltinya, takut reputasinya terutama. Iya. Lebih mahal reputasi Pak dibandingkan penaltinya Pak. Nanti kalau detailnya kayak di screening satu, misalnya itu kita pelajari heat map-nya di data. Itu kan yang warna merah itu berarti kan heat-nya ya? Iya betul. Jadi behavior dari servernya sendiri. Iya. Nah, wow.
fungsinya nanti bukan hanya tier 4, tapi the operational excellence di sini untuk maintain ini sehingga no incident is coming. Ya, ya. Dan semuanya dikontrolnya melalui ruangan ini ya? Betul. Nah ini sebelum kita masuk ke data center nih Pak, tadi kan Pak Toto menyebutkan bahwa belum ada di Indonesia yang main di tier 4. Iya. Ya. Dan itu kan dibilang gila gitu ya. Pertama karena marketnya dianggap belum ready, yang kedua bisa nggak sih kita orang Indonesia ini buat tier 4 kan gitu. Betul. Nah itu gimana ceritanya tuh Pak Toto sampai bisa menguasai ilmunya dan apa ya? Ya pasti kan ada cara tertentu ya untuk karena nggak semua orang bisa buat tier 4 gitu. Ya, Itu betul. gimana tuh Pak sampai bisa punya capacity dan capability untuk membangun tier 4 di Indonesia? Pertama, kita harus pakai desainer dari luar. Oh, oke. Karena di Indonesia nggak available. Iya, iya. Kedua, juga tidak ada tenaga kerja yang ngerti di Indonesia pada saat itu. Iya. Jadi saya menyikapi itu, saya coba ajak pemain data center dunia yang terbesar di dunia, Equinix, untuk bekerja sama dengan saya. Oke. Saya bilang, ya udah, saya bayar revenue sharing, pakai franchise brand kalian, tapi transfer of knowledge, staff saya training di sana. Oke. Jadi kita belajar dari mereka, sehingga anak-anak kita terdidik dengan standar yang beda. Standarnya mereka. Ya. Betul. Standar yang Awalnya. klien-klien multinasional udah biasa pakai. Betul, Itu sekaligus membangun trust kan ya? betul, Oke. betul. Jadi itu yang kita lakukan. Dan sekarang kita udah bisa mengatakan bahwa kita udah punya standar yang sama dengan mereka. Kalau kita bilang minimum sama, kalau tidak malah kita lebih. Wah. Jadi ada Iya. inovasi yang kita buat di Iya, dalam. iya, iya, iya. Nah, seperti tadi automation, IoT, artificial intelligence, itu mereka belum. Oh Bahkan gitu. mereka belajar dari kita sekarang. Oh serius nih? Dan- Berarti sang murid sudah mengungguli gurunya. Keren. Ya, Wow. jadi karena mereka kan bukannya mereka nggak lebih pinter ya, tapi mereka kan perusahaan besar, sehingga birokrasinya untuk innovation itu jadi keganjil ya, Mas. Iya. Tipikal kan? Kita Iya, tahu iya. itu gitu ya. Iya, iya. Jadi sebenarnya DC Indonesia ini walaupun segede gini tapi mindsetnya masih startup. Iya. Yang nggak berhenti untuk berevolusi, Betul. innovate, cari hal yang baru sampai akhirnya mengungguli gurunya. Iya. Wow, kita ada di mana nih Pak? Nah, ini area data center yang di mana kita sebut data hall. Nah, disinilah customer-customer kami meletakkan server-servernya. Oke. Secara, Boleh kita masuk? boleh? Iya, silakan. Wow. Boleh diceritain ini Pak, ini apa, fungsinya bagaimana? Oke. Ini tempat, kalau kita lihat yang dikurung ini, itu satu sini ya? klien besar. Oh, satu klien. blok sini ya. Kalau teman-teman boleh diambil gambar ini nih. Ini satu kandang ini satu klien. Jadi customer Oke. klien tuh ada yang mau pakai kandang sendiri, biasanya perbankan. Iya. Ini. Iya. Ada juga yang retail, jadi dia naruh Oh, seperti ini. servernya di Oke. sini. Nyewa satu rak aja gitu. Oke. Nah, ada dua macam gitu. Jadi tergantung dari requirement mereka yang kita harus bisa custom itu. Oke. Seperti yang satu itu yang standarnya paling tinggi, tapi kita nggak boleh sebut namanya, Iya. bank dari Amerika. Oh, oke. Itu beda sendiri, kandangnya aja beda itu Pak ya? Beda, kalau mau lihat. Lihat aja nggak boleh kita. Oh, Gitu tuh. iya ya, kita ngelihat ke dalam aja nggak bisa ya? Ini juga dari requirement-nya nggak boleh masuk kabel. Oke. TV kabel. Iya, karena untuk security ya, benar ya? Jangan sampai kecurian data, Iya, nyuri data, iya, apa iya. dari sini. Karena kan ini juga bisnis kepercayaan ya Pak ya? Betul. Oke. Wow. They spend about $3 million for Wih. this ini doang. Wow, Tempatnya dari Indonesia doang. sampai ke sana. Wow. Itu sebenarnya kan server mereka bawa sendiri. Ya. Jadi yang diberikan oleh PT DCI itu apa Pak? Kita menyediakan listrik 24 jam, zero Oke. downtime, Oke. temperatur, humidity, dan security. Nah, Oke. ini masuk cost mereka juga, setup cost-nya ini mereka. Oke. Kalau mereka mau custom. Oke. Berarti sebenarnya yang disediakan oleh DCI itu adalah infrastruktur pendukung server. Yes, betul. Iya. Oke. Betul. Apa aja tuh Pak infrastruktur apa? Listrik tadi. Listrik. Listriknya pokoknya nggak boleh ada cerita mati. Ya, air conditioning. Air conditioning, oke. Jadi temperatur range kita antara sekian Karena sekian. itu penting banget bagi server ya Pak ya. Kalau Oke. dia malah terlalu panas temperaturnya, dia bisa mati. Oke. Lalu humidity-nya. Oke. Dan security, secara physical security. Iya.
Ya. Dan klien itu berarti dia apa? Mereka menyewa ya Pak ya. Jadi Menyewa. bisnis modelnya ini rent ya, sewa Betul. ya Pak ya. Colocation services namanya. Iya. Jadi mereka bayar sign kontrak biasanya 5 tahun Mhm. based on Requirement-nya dia ya. requirement-nya mereka. Oke. Nah, kuncinya di ujungnya antara yang kita charge tuh space, artinya infrastruktur yang kita udah invest Mhm. untuk mendukung itu, Oke. dan listrik. Iya. Tadi kan suhu, listrik, jaringan internet ya Pak kayaknya Pak ya. Enggak. Oh internet malah nggak nyediakan? Enggak. Oh oke. Suhu, Oke. listrik, suhu, dan humidity, kelembapan, Oke. dan Oke. security, Oke. keamanan Kalau fisiknya. jaringannya itu gimana Pak? Untuk jaringan Jaringannya mereka nanti bayar mulai pakai Telkom, pakai Indosat. Oh bebas ya, Bebas. nggak harus Nah. dengan paketnya DCI ya. Oke. Justru biasanya mereka nggak suka. Oke. Data center baiknya netral, jangan dipaksa Oke. pakai yang ini punya. Oke. Sehingga banyak yang masuk, lalu mereka bisa pilih yang mau. Oke. Banyak misalnya gedung yang udah tersandera gitu. Iya. Kan kepaksa harus pakai Iya. satu provider. Iya. Oke. Itu enggak. Nah, berarti kan kekuatan sebuah data center itu ada di kemampuan dia memastikan listriknya bagus, Yes, menjaga. humidity atau suhunya juga bagus, dan itu yang membuat dia masuk ke tier 4 gitu kan Pak ya? Betul. Nah itu boleh nggak tuh ngelihat itu apa gensetnya kayak gimana, ngatur suhunya Boleh. gimana, bisa tuh Pak ya? Boleh. Langsung sana boleh Pak? Boleh. Oke, di mana itu tempatnya nih? Ini di bawah, jadi Oh di bawah di ini? lantai dasar dan lantai kan satu. Oke. Itu infrastruktur pendukung itu yang kita invest, itu ada di situ. Oke. Justru investasi terbesarnya di situ ya Pak ya? Di situ hanya 20% untuk bangunan, 80% di peralatan itu. Serius nih? Ya. It's about Itu termasuk rak-raknya ini? Yang 80% itu Enggak. termasuk hanya untuk genset sama Iya. suhunya aja 80%? ya. Average market itu antara 8-9 juta dolar per megawatt capacity. Wow. Ini tambah penasaran saya pengen ngeliat nih. Nah, ini Oke. semacam teknik. Selain. Wow, oke. Oh, Oke, ini rak-rak yang disewakan tuh Pak ya, Iya, supaya betul. servernya ditaruh di sini gitu. betul. Dan angin sekali ya ini. Nah, jadi kalau Mas Indrawan lihat, di luar gitu nggak dingin kan? Betul. Biasanya Suhu normal lah kalau di luar. zaman dulu dingin kan, kayak jaket. Betul. Enggak. Buat kami adalah pemborosan. Oh. Karena yang harus didinginkan tuh hanya servernya. servernya manusianya nggak usah. Jangan gitu. Jangan. Iya betul. Iya. Ini yang namanya direct. Dulu indirect, jadi ruangannya didinginkan dengan harapan servernya dingin. Kita Ya. konsentrasikan AC udara dingin, diembus ke server. Dan kalau bisa kita contain supaya nggak nyebar keluar. Oh, ini tertutup ya. Ini Tertutup. udah dinginnya sini nggak keluar ya? Iya, ini namanya cold containment namanya. Oke. Jadi udara dingin di-contain untuk Iya betul. Karena memang kalau kita nonton di film-film tuh Pak ya, Iya. tentang data center server itu kan ya ngomong aja tuh asapnya uapnya terasa Iya. itu karena dingin harus pakai Karena jaket dingin. ya. Makanya tadi begitu saya masuk kok suhu biasa aja gitu. betul. Masuk sini baru dingin. Betul. Nah, karena kan memang electricity itu kan ya dia kan bahan bakarnya data center ya Pak. Betul. Dan seringkali itu yang menjadi kritikan ya. Betul. Karena itu dianggap jadi nggak environmental friendly Exactly. gitu. Nah, DCI sendiri gimana tuh menghadapi itu tuh Pak? Ada dua hal. Yang satu, udah pasti kita harus mencoba menggunakan energi terbarukan, Oke. yaitu renewable energy yang green energy, Oke. which is saat ini kita baru khusus di sini karena kita pakai gas, at least half the whole carbon emission. Itu punya sendiri atau? Bukan, ini kita disuplai oleh Cikarang Disrindo, Oke. POWR, Iya. Itu janjian alasan salah satu kenapa ambil di sini. Deket ya nariknya. dan privat, Iya. quality is Iya. more expensive. Iya. Nah, kedua, kita punya planning untuk renewable energy. Misalnya nanti kalau Mas Indrawan lihat yang di Kerawang yang kita sudah bangun, itu lahan kami 86 hektar. Oke. Dan 30 hektar kita akan letakkan solar panel. Oh, wow. Dapat 30 megawatt Wow. listrik. Wow. Berarti itu generate listriknya sendiri? Ya. Nggak bergantung sama yang lain lagi? Ya. Wow. Sementara masih lah kalau kita belum pakai baterai karena baterainya Iya. masih Iya. economically Iya. doesn't make sense. Iya. Kita on the grid dengan PLN gitu. Oke. Paling enggak 4 jam sehari kita bisa pakai itu. Oke. Nah, tapi di dalam data center sendiri dia harus sangat efisien untuk mendinginkannya. Jangan boros. Yang seperti yang kita bahas tadi Ini barusan. baru salah Ini satu. contohnya ini. Ya. Ini bagian contoh kita menghemat energi di sini. Betul. Ya? Nah,
Ada lagi kita terapkan AI teknologi. Ini sensor-sensornya, video. Sensor ini mempelajari heat pattern dari server. Karena dari asumsinya, server itu mengenerate heat. Dalam 24 jam itu tidak rata. Kalau dia aktif dan standby kan beda. Oh iya betul, Ya. betul. Hanya kurvanya kayak gini. Iya. Traditionally, orang data center mendinginkan hasilnya seperti ini. Iya, harusnya ngikutin dong dengan heat pattern-nya. Persis. Oke. Masih itu aja. Iya. Jadi saat nggak perlu didinginin, ya nggak usah dinginin. Saat memang harus didinginin, didinginin. Betul. Jadi dynamic cooling. Dia ikutin pattern-nya. Oke. Ya. Itu memang kan teknologi itu kalau di rumah udah dipakai tuh Pak ya, yang AC yang ada sensornya. Kalau ada orangnya dia dingin, nggak ada orangnya dia dingin. Oke. Wow. Ini adalah effort yang ini jadi dari Jadi ada ukurannya di dasarnya namanya PUE. PUE itu Power Utilization Efficiency. Oke. Nah, artinya kalau untuk cooling itu harusnya ada di pakai listriknya menggunakan setengahnya deh dari listrik yang digunakan untuk menyalakan server. Itu lebih efisien. Tapi ada juga yang lebih dari servernya sendiri. Iya. Nah itu daya kompetisi lain. Iya. Klien global yang besar, gitu. Itu punya PUE kan. Oh, itu jadi tuntutan tuh ya? Iya, kalau enggak, I'm paying for the electricity, for the cooling kan. Iya. You're not efficient, too expensive. Jadi bukan cuma sewa tempat. Kan gue bayarnya untuk servernya, bukan untuk pendinginnya kan gitu. Mereka logikanya gitu. Sini loh. Kalau lewat dari segini, lu bayar sendiri deh. Wow. Jadi, it's interesting. Ya. Kita ke genset nih Pak. Ya. Baterainya dan ini dengan kode warna kuning tadi Bapak nyebut ada kode warna biru. Itu biru berarti redundant-nya yang di sebelah. Redundant-nya di sebelah. Persis sama. Persis sama kayak gini. Ini UPS ya berarti Pak ya? Ini baterai untuk membackup UPS. UPS-nya ada di atasnya. Oh, oke. Ini baterainya aja. Baterainya aja. Jadi kalau listriknya mati, baterai yang take over selama 5 minutes, 7 minutes sampai gensetnya naik. Iya. Jadi dan itu pun sebenarnya kan ada dua ya. Jadi sebenarnya nggak perlu nunggu UPS bekerja, udah otomatis kan yang sebelahnya lagi udah jalan tuh Pak. Jalan. Jadi berarti ini benar-benar redundant-nya dibuat berlapis-lapis. Betul. Ya. Justru di situ tier 4-nya Pak ya. Mahalnya di situ ya Pak. Mahalnya di situ. Oke. Ini berarti ini genset. Genset. 2 lantai di atasnya ada lagi. Jadi yang harapannya tidak pernah dipakai ya. Iya. Ya, betul. Jadi dibeli dengan harapan tidak pernah dipakai ya, Pak. Kasarnya udah kayak asuransi lah kalau kita punya ini bagus. Tapi pernah kepake nggak? Pernah. Kalau listriknya mati misalnya satu kaki, ya udah ini kita mesti nyala dulu. Karena customer juga nggak merasa nyaman kalau cuma satu. Iya. Ya sekarang udah jadi begitu demanding ya. Walaupun sudah ada full redundancy, sebenarnya kan nggak ada masalah ya. Betul. Tetap ini harus dinyalain. Harus nyala. Ya lapisan tadi ya redundantnya lapis. Betul. Masuk itu di SLA agreement kita. Dan mati berapa lama? 1 kaki. Berapa ke 1 kaki juga nyala gitu. Iya. Tapi gue kan ngerasa aman gitu. Kalau bisa mati, bener mati gitu. Iya. Oke. Ya itu yang dijual kan itu Pak ya? Betul. Jadi kepastian bahwa uptime itu tidak terganggu itu ya? Betul. Jadi SLA-nya ya, Service Level Agreement kita. Dan mungkin yang lain belum tentu berani seagresif kita. Iya. Untuk kena penaltinya dan lain-lain.
namanya data itu kan makin kesini makin banyak ya Pak ya. Yes. Dan artinya kan data center tuh makin lama makin besar gitu. Kalau kita lihat dengan asumsi bahwa kelipatan jumlah data membutuhkan 2 kali jumlah server yang ada gitu ya. Itu gimana tuh Pak? Apakah teknologi di masa yang datang tuh nanti akan ngebuat data itu bisa dikompres sedemikian rupa sehingga kemudian tidak membutuhkan server yang lebih besar? Karena otomatis kan kalau data itu nggak bisa dibendung, udah pasti eksponensial bergeraknya. Betul. Sementara space untuk kita naruh server itu pasti akan ada batasnya gitu Pak ya. Itu gimana tuh Pak? Ya, pertama mengenai kebutuhan datanya itu ke depannya trennya seperti apa. Ini ada satu research yang menarik. Kurzman kalau salah pernah melakukan research. Mereka menghitung per kapita di tiap negara itu butuh berapa watt data center size. Artinya berapa watt server atau storage. Jepang itu per kapita 10 watt. Singapura di atas 100 watt. Wow. Ini interesting 10 kali lipat ya untuk di Singapura. dianalisa sama Mas ini ya. Wow. Nah, Indonesia di bawah 1 watt. Kenapa? Aman berarti kita aman. Ya, enggak aman. Enggak ya. Nah, sebetulnya kenapa Singapura sampai tertinggi di dunia? Betul. Karena Singapura menyimpan data penduduk Indonesia. Jadi 60 juta Facebook user. Datanya dari Singapura semua, dari Indonesia. Jadi kalau ambil normalnya, untuk Indonesia kita ambil conservatively. Jepang 10 watt per kapita. Ya. Dengan penduduk 270 juta penduduk. Ya. Itu Indonesia akan butuh data center 2.700 megawatt. Saat ini Indonesia baru 100 megawatt. Wow. Ya. Jadi itu kira-kira kalau secara kebutuhan ini. Tapi kalau tadi mengenai efisiensi dan lain-lain supaya nggak sampai sebesar itu, benar compression technology is one of the key. Tapi is unavoidable karena data is the next commodity. Exactly. Artinya is worth it gitu untuk di ini. Artinya di industri data center sendiri sebenarnya sudah ada upaya untuk mengembangin teknologi sehingga storage data itu bisa lebih efisien. Saat ini dari industri data center tidak, tapi contohnya pemain besar di industri data center seperti Microsoft dan pemakai besar, mereka mengembangkan teknologi menarik ini, computer chips server yang bisa bekerja di temperatur 60 derajat, sehingga tidak butuh cooling. Nah, sehingga listriknya costnya lebih rendah karena di ujung kan mengacunya di listrik. Betul. Jadi kita fokus di sana cooling teknologi lebih efisien. Dan juga renewable energy supaya tidak merusak. Kalau kita bakal pakai listrik, itu pasti. Jadi sekitar total data center di dunia itu menggunakan 2% dari total pengguna listrik di dunia. Itu data center. Ya, makanya environmental friendly yang kita bahas tadi itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Kemudian mikirin teknologi lain supaya jangan terlalu heavy in using electricity lah ya gitu. Jadi all the big player kayak Amazon Web Services, Google, Facebook, mereka komit 2030 mereka harus carbon neutral. Wow, Nah itu kena ke kita di Papua juga gitu ya. Iya. Makanya mau buat yang di mana tadi di Karawang Pak ya, yang itu full renewable energy menggunakan pakai. Itu baru separuh tuh, 30 hektar itu cuma dapat 30 megawatt. Iya. The big one nanti kita mau bangun di Bintan. Itu juga itu. To take back our data center from Singapore to Bintan. Wah, keren. Dan itu mau full renewable energy juga? Di situ bisa sampai 2000 megawatt. Wow. Kita bisa. Nah kalau sekarang nih, lahan. Iya makanya. Yang dipakai semi unproductive, mungkin di bawahnya pinggir-pinggirnya buat farming atau apa. Iya. Jadi masih produktif lah lahannya ya Pak. Ya. Nah sekarang ini kan teknologi streaming, kemudian ada VR, AR, metaverse lah Pak ya, rame ya. Itu kan butuh latensi yang sangat apa ya? Sebutan rendah. Betul. Nah itu sejauh mana itu berpengaruh Pak terhadap data center itu? Pengaruh besar. Jadi bukan hanya butuh latensi rendah, size-nya juga gede banget. Kalau kita ngomong VR, kita ngomong 3D semua kan, dan data size-nya tuh gede banget. Nah, selain itu harus very low latency. Nah di situ mereka sudah dari industri data center kita sudah siap-siap. Kita akan dibutuhkan data center yang ada di tengah kota, yang dekat dengan crowd-nya, yang namanya edge data center, edge computing. Karena nanti di situ kerjalah AI,
Betul. AI kan harus kerjanya dekat Iya. pemakainya. Iya, Kalau literasi ketinggian, Iya. keburu nabrak mobilnya. Misalnya. Betul, oke. Juga highly content seperti metaverse. Iya, Mereka akan butuh. Oke. Berarti kalau sekarang ini data center banyak yang di pinggiran kota seperti ini itu nanti akan banyak yang di dalam kota ya Pak? Akan nambah akan juga yang dibutuhkan dua-duanya. Jadi di sini kalau kita ambil skenario untuk AI, tempat sekolahnya AI di sini, datanya banyak dia belajar di sekolah. Tapi tempat kerjanya nanti Itu bagus ada lagi. Iya. Sama kayak manusia ya Pak ya. Iya, benar. Tinggalnya di pinggiran kota, kerjanya di tengah kota. Iya, benar. Jadi AI juga kayak manusia ya. Itu bagus tuh. Jadi periodically dia disekolahin lagi sini kan. Iya, Baru iya, di-upgrade lagi yang di sana. Cakep. Wah, luar biasa banget. Sedek banget tadi ya keliling-keliling, ngeliatin trafo, ngeliatin gedung sang 10 tingkat, isinya mesin aja Pak ya? Mesin aja. Itu luar biasa. Dan kalau tadi saya perhatiin tuh Pak ya, kemana-mana kita jalan Pak, hampir nggak ada orangnya Pak. Jadi kayak ini gedung tidak ada manusianya di sini ya. Kayaknya kalau nggak mesin AI yang ada di situ ya. Iya. Jumlah karyawannya berapa sih Pak? 104 total seluruh karyawan. Di sini aja atau termasuk yang di Kerawang? Termasuk yang di Kerawang, termasuk yang di Equity Tower, jadi termasuk manajemen, sales, operation. 104 aja? 104 total. Padahal tuh lahannya berapa Pak? Di sini kan 8, sekian hektar, di Kerawang berapa? 86. Berarti udah hampir 100 hektar. Ya. Karyawannya cuma 104. Saat ini 104. Dan itu cukup memang untuk running data center sebesar ini Pak? Cukup, artinya gini, memang dari awal targetnya misalnya untuk Cibitung aja, bilang maksimum 120. Untuk Cibitungnya maksimum 120. Dengan total kapasitas. Dengan full capacity yang nanti. Oke. Ya. Oke. Nah, karena itu kami invest di teknologi di dalam untuk mendukung operation ini. Invest di IoT, artificial untuk support capacity per headcount. Oke. Jadi hal-hal yang robot bisa lakukan, biarkan robot aja. Ya ngecek temperatur, memastikan kabelnya rapi. Itu ngapain harus manusia gitu Pak ya? Exactly. Artinya manusia mengerjakan kerjaan lebih honorable dah. Lebih honorable. Iya. Bukan jadi mesin gitu ngecekin temperatur. Iya. Gitu, ini manusia kan manusia ya. Manusia mengerjakan yang hanya manusia bisa lakukan. Dan ini AI segala macam kita perkaryakan untuk jadi karyawannya staff manusia staff. Wow. Mereka di-equip dengan itu. Iya. Mereka punya productivity manager. Kedua, kualitinya juga konsisten. Ya, karena udah sistemik ya, udah sistemik, udah betul. Tadi AI tadi gitu ya. Scalability-nya jadi lebih mudah ya. Mudah. Betul. Kalau tidak ada itu, kami belum tentu berani ekspansi ke tempat lain. Yang katanya ke Pulau Bintan Pak ya, sebentar lagi. Ya, nanti ke Pulau Bintan dan lain-lain itu kita udah. Nah, ini persiapan itu tergantung sistemnya sudah sejauh mana. Iya. Ngomong-ngomong Pak, aku penasaran deh. Yang membuat Pak Toto, ini out of topic sedikit ya Pak. Yang membuat Pak Toto tuh awal dulu ketika masuk ke dalam industri data center tuh apa sih Pak yang menggerakkan, yang ngebuat Pak Toto sekarang menjadi salah satu figur lah ya untuk data center di Indonesia itu. Itu kan pasti ada ceritanya, ada kisahnya itu. Kalau dulu kan Pak Toto dari cerita ya bahwa programmer ya dulu ya yang mendirikan Indonesian Service Provider yang pertama di Indonesia gitu. Kemudian kok akhirnya bisa nyasar ke data center tuh apa Pak yang memicu itu? Satu, visi waktu itu udah mengatakan bahwa data is the next oil. Oke. Jadi pemikirannya waktu itu bilang, iya ya, kok datanya Indonesia banyaknya ada di Singapura ya. Oke. Nah, terus pemerintah awalnya udah menyadari pentingnya kedaulatan data. Saya ingat zamannya Tifatul, dia wacana untuk bilang ini kita data yang publik Indonesia harus ada di Indonesia nih. Oke. Nah itu wacana itu bilang kita harus support dan saya juga lihat oh iya ya. Dan alasan perusahaan asing terutama yang sangat berkepentingan dulu perbankan kan di OJK perusahaan ini nggak ada qualified data center-nya. Oke. Pada masa lalu tuh mereka naruh datanya di mana tuh, Pak? Singapura, di Hong Kong. Padahal tuh datanya India. Saya bilang masa nggak ditaruh di Indonesia? Iya. Jadi waktu itu saya bilang mestinya kita mampu bikin data center yang punya quality. Kalau perlu kita pakai standar dunia, ya, yang standar tertinggi gitu. Jadi waktu pas awal Bapak langsung targetkan tier 4? Langsung.
Walaupun itu sempat dikritik sama partner kerja sama saya Equinix waktu itu jadi franchise ini marketing partner, nggak perlu. Saya bilang untuk Indonesia saya bilang perlu. Iya. Karena quality dari electricity juga kurang stabil. Iya. Jadi dengan Tier 4 ini kita merasa lebih aman. Iya. Tapi selain itu, secara branding proses juga jadi clear, udah nggak ini certified kok, ini Tier 4 desainnya seperti ini. Ya, itu tuh yang menarik tuh Pak, karena pada saat itu marketnya sebenarnya dalam tanda kutip hanya membutuhkan Tier 3. Maksimum Tier 3. Iya kan, itu udah bagus banget kalau Tier 3 ya. Iya. Tiba-tiba Pak Toto memutuskan mau buat data center Tier 4. Betul. Semua orang teriak, itu nggak ada marketnya, lu mau jualan ke siapa gitu Pak ya. Bahkan dari partnernya sendiri bilang juga nggak perlu kali gitu ya. Nah, Bapak kan nekat ya di situ berarti kan ada nekatnya di situ ya. Karena kalau dalam pandangan saya nih Pak, berarti Bapak melihat opportunity tadi ya. Melihat bahwa pemerintah udah mulai serius untuk bawa data ke Indonesia, perbankan sampai ke BI sendiri aja masih taruh di luar negeri. Ini it's just a matter of time sampai Indonesia benar-benar membutuhkan data center Tier 4 gitu. Betul. Dan Bapak curi start di situ ya Pak ya? Ya, saya curi start di situ. itu kan taking risk berarti Pak ya? Di situ Pak ya? Harus. Iya. Kalau itu saya hobi. Hobi taking risk. Dulu pertama kali bikin ISP kan, di Indonesia. Ya, itu yang pertama di Indonesia. Sebelumnya saya bikin software company pertama Indonesia, Sigma. Itu pertama itu ya? Ya, itu perusahaan saya yang pertama. Dan terakhir kan dibeli sama Telkom gitu. Iya. Nah, di dalam perjalanannya selama krisis saya nekat lagi bikin Bali Camp, software development campus di Bali. Iya. Dan Dengar mulai saya. masuk ke data center di Indonesia untuk jadi asal kita tahu persis ini manfaatnya, benefitnya bagus. Iya. Mestinya sih make sense. Iya. Calculated risk lah Pak ya. Jadi bukan hanya modal nekat, tetapi Bapak kan ngukur marketnya nih. Kalau sekarang belum ada, ini pasti dalam waktu dekat pasti akan ada gitu. Ya. Dan orang nggak nyangka kan tiba-tiba jadi segede gini. Iya. Dulu ngapain bikinnya pinggir kota? Sebenarnya kalau saya butuh listriknya bakal gede. Kalau tengah kota gimana saya? Iya. Butuh lahannya besar. Iya. Nah, dulu orang nggak kepikiran bahwa akan ada hyperscale data center yang segede gini, semua bikinnya di dekat gedung cyber deh, gitu ya. Iya, di tengah kota ya. Di tengah kota nyewa gedung kantor atau bikin kecil gitu. Iya. Nah sekarang kebutuhannya ternyata menjadi besar. Nah ini kan sekarang ya mungkin karena didorong pemerintah ya, jadi pemain-pemain asing Pak yang datanya selama ini ada di luar negeri, sementara datanya itu data orang Indonesia ya. Amazon, Facebook ya, Tencent, Alibaba gitu, Microsoft bahkan gitu kan, dan mereka udah mulai buka data center di Indonesia. Nah itu pertanyaannya gini, ada dua sih sebenarnya. Pertama adalah benarkah mereka buat data center? Atau sebenarnya mereka menaruh servernya di data center Indonesia gitu. Nah itu dulu deh yang pertama. Kita segregate. Kalau namanya bisnis data center itu adalah penyedia infrastruktur dari sarananya. Oke. Nah, mereka yang namanya cloud provider, mereka menyediakan compute and storage. Oke. Investasi mereka server dan storage. Nah, mereka bisa juga meletakkan server dan storage mereka di perusahaan penyedia data center seperti kami. Oke, jadi mereka tidak harus membangun data center sebenarnya, karena bisnisnya mereka adalah tadi compute dan storage untuk data. Bisa aja servernya dia dititipkan di data centernya yang ada di Indonesia. Jadi kalau saya baca berita misalnya, perusahaan ini buka data center di Indonesia, saya senyum aja di tempat. Oke. Ya, karena itu rancu di masyarakat Pak. Jadi dipikir kalau mereka punya server di Indonesia, pasti dia buka data center. Padahal tidak harus. Tidak harus. Bisa jadi servernya dititipkan di data center yang sudah ada di Indonesia. Nah, itu yang namanya colocation gitu ya. Dan itu kan bisnisnya DCI kan ya sekarang justru. Betul. Kalau mereka yang beneran bangun data center tuh ada juga Pak ya? Ada juga ya. Ada. Jadi beneran mereka ngebangun infrastrukturnya. Dari, beli tanah, bangun gedung, ada juga ya. Listrik dan jaringan itu ada seperti Amazon. Oh itu tuh dia bangun sendiri data center di Indonesia. Oh oke. Microsoft rencananya juga, tapi it takes longer time. Iya. Nanti kan kalau kita bicara perusahaan-perusahaan besar Pak ya, jadi penggunaan data center kan beda-beda Pak ya. Betul. Bank-bank di Indonesia itu pasti ya data center banyak. Sosial media Pak yang paling banyak ya Pak ya. Gede banget. Konten ya, waduh. Nah itu yang paling besar yang menggunakan data center capacity yang paling besar itu apa Pak? Content provider. Misalnya contohnya? Seperti bisnisnya Pak. YouTube maksudnya? YouTube. Oke.
Facebook, ByteDance, TikTok. TikTok. Nah, TikTok itu sama tuh Facebook gedean mana tuh Pak? Kayaknya masih gede Facebook. Masih gede Facebook ya? Tapi TikTok sendiri surprisingly, at least data center size mereka 500 megawattan Di China. Di China, serving global audience. Atau hanya China aja tuh? Kayaknya masih China dong. Wow, 500. 500 megawatt. Oke, supaya teman-teman kebayang komparasinya Pak. Kalau bank terbesar di Indonesia itu pakainya berapa megawatt? Nggak sampai 1 mega. TikTok 500 mega, Iya. di China aja, Iya. Indonesia satu bank segede itu ngurusin rakyat kita, cuma 1 mega. Iya. Oke. Wow. Jadi content creator seperti Anda ini justru mereka yang mengenerate data paling besar. Oke. Karena high density ininya. Belum lagi kalau sampai metaverse, VR, 3D. Oh, itu bakalan akan butuh data yang besar lagi. Size of datanya. Oke. Artinya kehadirannya mereka di Indonesia yang sekarang ini Pak, yang pemerintah memang undang mereka, sekarang di Indonesia dong, itu justru berkah bagi industri data center ya Pak ya? Iya. Ya. Mereka tidak competing ya, jadi bukan kompetitor. Even kalau mereka jadi bangun klien. sendiri pun, mereka hanya pakai untuk sendiri. Oke. Bisnis mereka sendiri. Iya, iya. Bisnis mereka jual capacity untuk Iya, iya, compute sama storage. Iya, kan? iya, iya. Artinya memang mereka bukan kompetitor, Bukan. malah justru potential client. Iya, kalau mereka butuh tambahan capacity. Iya, iya. Nah, dalam konteks itu berarti kan market untuk data center itu kan semakin lama semakin besar Pak ya. Kalau Pak Toto sendiri nih sebagai orang yang ikut ngebukain market ini sejak awal ya, sebagai pioneer di situ Pak. Gimana sih Pak Toto melihat 10 tahun ke depan aja deh, kita nggak usah jauh-jauh ya. Pada saat itu kan mudah-mudahan metaverse sudah mulai jadi ya. 5G udah jadi kesehariannya kita gitu Pak ya. Nah, kayak gimana tuh Pak nanti industri data center di 1 dekade dari sekarang Pak? 10 tahun ke depan minimal Indonesia menurut saya sih udah mendekati 1000 megawatt. Oke. Ya. Sekarang berapa Pak? Sekarang baru 100 sih. Total satu Indonesia? Ya. Baru 100 100 ya? megawatt. DCI sendiri menyumbang berapa tuh Pak? Kita berikut Kerawang 51. Berarti udah lebih dari separuhnya dari sumbang DCI? 52 mega. Oke. Ya. Jadi Wow. berarti 10 kali lipat ya Pak ya? Nanti Ya. di 10 tahun dari sekarang ya? rasionya sih waktu itu kan 10 watt per kapita, penduduk 270 juta orang. Indonesia estimate butuh 2.700 megawatt. Oke. Artinya ruang pertumbuhan masih sangat luas Pak ya di sini. Besar. Pemain-pemain baru pun juga kayaknya akan mulai muncul tambah ya Pak ya? Sudah Pak. Termasuk asing ya? Asing boleh Pak ya buat data center di Indonesia ya? Banyak sekali. Oh, oke. Jadi mungkin sekarang kalau ini bisa di atas 20 pemain udah ada. Yang invest di Indonesia. Dari luar negeri atau hanya Dari luar dan lokal? Lokal juga. Wow. Jadi kalau kita lihat lokal, yang tipikal asalnya main di properti juga mulai ngelihat ke sana. Ya. Jadi saya Sinarmas dan Ya, itu ya ini bisnis. Anyway, ini kan infrastruktur digital infrastruktur yang dibutuhkan oleh negara, digital ekonomi kita. Ya, jadi platform ini. Ya. Dan kalau misalnya konten dan contohnya yang dibuat Mas Indrawan ada di Indonesia kan aksesnya kan cepat tuh pelan. Iya, betul. Audiensnya kan langsung. Iya. Nggak usah lewat dulu kabel bawah laut ke Singapura gitu ya. Balik lagi gitu ya. Iya. Itu kan latensinya lumayan dan juga ininya juga. Iya. Kalau ngeping kan latensinya kalau ke server Singapura nggak akan di bawah 22 millisecond. Ya. Sedangkan untuk konten yang seperti high content bagus harus di bawah 2 millisecond. Ya, apalagi nanti VR, IR dan sebagainya, 5G yang dokter udah remote operating ya, dokternya di sini, pasiennya ada di kota yang lain, operasinya gitu kan. Itu kan. Ya mobilnya keburu nabrak dulu. Iya. Kalau kita bicara self driving car itu ya. Iya. Nah ini ada kaitannya sama kedaulatan digital nih atau kedaulatan data nih. Kan rame ya Pak ya. Sekarang kan pemerintah kita udah sangat concern tentang hal itu dan saya rasa masyarakat juga begitu ya. Bahkan kayak saya aja juga udah mulai mikir nih. Sebelum download aplikasi saya cek dulu data yang kamu ambil dari device saya apa aja gitu. Jadi kesadaran itu udah mulai muncul Pak. Sejauh mana sih sebenarnya keberadaan data center di Indonesia itu berkontribusi terhadap keamanan datanya negeri ini Pak? Betul. Kontribusinya akan cukup besar dan akan lebih viable juga. Pertama kan, pembukaan masih banyak. Pemerintah kita sekarang
data privacy atau GDPR di Indonesia belum ada. Masih bolak-balik digodok. Ya, jadi dari sisi konsumen, kita gampang banget di abuse gitu sama beberapa provider, tiba-tiba diteleponin, database kita dijual, nomor HP kita, kita, ya. Nah, dari sisi pemerintah sendiri, ya, akan lebih mudah kalau datanya memang ada di Indonesia, dalam framework hukum Indonesia. Ya kan? Untuk pemerintah juga memanfaatkan data untuk menganalisa buat kepentingan pemerintah mengelola negara ini. Misalnya consumer punya behavior, preference dari consumer, atau data-data produksi di agriculture dan lain-lain. Ini, dan ini kan data yang, misalnya data yang historical datanya di Tokopedia, di Gojek segala macam. Itu kan penting sekali untuk bisa dianalisa, dan bisa kolaborasi dengan pemain e-commerce untuk bisa serving the population smarter gitu. Nah, ketika data itu disimpan di data center Indonesia dengan data center di Singapura misalnya gitu, Pak, itu bedanya dari mana, Pak ya? Bedanya satu bukan hanya latensinya ya, tapi juga secara hukumnya kita harus mengikuti aturan hukum di sana juga ya. Artinya misalnya pemerintah kita mau melarang sesuatu gitu ya, itu nggak bisa karena itu kan kedaulatan negara di Singapura, gitu harus ngikutin hukumnya Singapura. Kalau di sana diizinkan, nggak akan dikasih. Kita nggak akan Misalnya mau ngeblok konten yang porno gitu dia, servernya di Singapura gitu. Kok ngomongin konten porno ngeliatnya ke sana, Pak? Itu ya paham. Apalah perjudian dan lain-lain. Tapi ya untuk PPATK aja udah mesti sowan dulu kan. Iya. Jadi setidaknya kalau data centernya di Indonesia itu di bawah payung hukumnya Indonesia. Dan mau nggak mau si data center itu atau siapapun yang mengolah datanya itu ya tunduk dengan hukum Indonesia. Walaupun tetap aja ya ada privacy di mana pemerintah juga nggak bisa semena-mena menggunakan data yang ada di dalam servernya gitu, Pak ya. Betul. Proteksinya itu seperti ini prinsipnya. Data itu kan milik penduduk Indonesia. Nah, artinya penduduk Indonesia ini milik negara Indonesia. Ya kan? Nah, apakah itu terlindungi kalau ada di luar? Satu. Dan kalau sekarang secara besarannya dulu, kalau semua udah mengatakan data is the next oil. Bener nih, oilnya mau ditaruh di luar negeri. Benar. Gimana produk urutannya gitu kan? Sekarang aja udah cukup painful kan? Kita punya minyak, tapi kita impor bensin. Masa mau data lagi gitu? Kalau bodoh sekali aja lah, jangan diulang lagi gitu ya. Kita tahu kan, dari data ini bisa di-generate so much value. Nah, kalau data center sendiri kan sebenarnya kan menghargai privacy dari si kliennya kan, Pak ya? Artinya, exactly. We don't touch. Artinya kalau misalnya pemerintah punya kepentingan terhadap data yang disimpan data center, pengelola. Nah, data center kan tetap tidak punya hak apapun terhadap datanya kan. Yang ngomong sendiri dong sama yang punya data gitu, Pak ya. Seperti tadi Mas Indrawan lihat gitu, karyawan kita nggak bisa nyentuh tuh. Masuk dari kerangkengnya udah nggak bisa gitu. Ke kerangkengnya aja nggak bisa. Pak, tapi setidaknya karena itu datanya disimpan di server di Indonesia, ada payung hukum. Mereka tunduk terhadap hukum Indonesia. Betul. Jadi urusannya sama pemerintah aja. Kalau data centernya sih kita nggak punya apa-apa gitu ya. Ya, nanti kan ada peraturannya misalnya untuk ini terkait sama kriminal segala macam. Nanti ada court order, baru si pengelolanya buka misalnya. Jadi itu juga harus diperjelas lah sebetulnya. Supaya mereka juga taruh Indonesia dia punya enak juga gitu. Dia mau jelas lah mereka. Tapi ada dalam ranah hukum Indonesia sebetulnya. Bukan soal teknologinya, tapi dengan sekarang kita lihat metaverse dan lain-lain, datanya makin lama makin gendut, ya juga udah nggak mungkin juga. Makanya mereka juga mulai masuk. Karena kalau taruh di luar itu latensinya bakalan parah banget ya. Tanpa dipaksa pun mereka masuk. Karena Indonesia is a big market for everybody. 270 juta penduduk, negara terbesar, penduduk terbesar di keempat. Nah, kalau misalnya begini, let's say kan salah satu yang sering jadi isu itu kan media sosial yang mengambil data dari usernya kemudian digunakan untuk hal-hal yang tidak seharusnya gitu, Pak ya. Kan bisa aja mereka ngambil data dari masyarakat Indonesia, ditaruh di servernya yang ada di Indonesia dan tetap aja digunakan untuk hal-hal yang
sebenarnya pemerintah Indonesia juga nggak menginginkan gitu. Itu kan memungkinkan, Pak. Itu masih tetap memungkinkan. Artinya keberadaan data di Indonesia tuh nggak jadi jaminan terhadap penggunaan yang kecuali sesuai. Sudah ada undang-undang data privacy dari konsumen. Yang namanya GDPR, mereka harus bekerja dalam framework itu. Mereka harus minta konsen dari orangnya. Selama dia di Indonesia operationnya dan datanya ada di Indonesia, maka mereka terikat dengan hukum tadi. Yang itu nggak bisa kita. Pemerintah kan harus melindungi penduduk Indonesia sebagai pemilik data. Melalui perangkat-perangkat hukum dia. Oke. Ya itu artinya. Jadi bahwa keberadaan server di Indonesia itu akan lebih mudah untuk pemerintah. Akan lebih mudah berkontribusi terhadap kedaulatan digital. Betul. Karena itu memudahkan pemerintah untuk menetapkan aturan-aturan yang menguntungkan rakyat Indonesia. Dibandingkan ketika dia ada di negara lain yang pemerintah kita nggak bisa melakukan apa-apa gitu ya. Oke. Ya, kalau kita tahu kan dari kayak Cambridge Analytics yang menggunakan data Facebook di satu negara, lalu menjual jasa untuk memenangkan pemilu, gitu kan? Pemerintah negaranya mau nggak sih begitu? Oke. Ini saya udah setengah hari ada di sini. Ini seneng banget di sini. Sebenarnya masih banyak banget yang saya ingin ngobrol sama Pak Toto. Pengen belajar terus nih Pak. Jadi mohon izin kalau kapan-kapan saya mau main lagi ke sini, mau diskusi lagi. Boleh Pak ya? Atau main ke kantor di Energy Building ya Pak ya? Di Equity Tower ya. Waktu itu saya juga sempat main ketemu Bapak di sana ya, asik banget ya. Dan Pak Toto ini nggak punya ruang kerja sendiri ternyata ya, dimanapun ya, mau di Equity Tower nggak ada, di sini nggak ada juga Pak ya, Kerawang juga nggak ada Pak ya. Terus kerjanya di mana Pak? Kerjanya nongkrong aja barengan sama mereka gitu. Soalnya tadi pas sampai ke sini lihat Pak Toto lagi di kafetaria, lagi nongkrong sama BOD ya Pak ya. Ini ruangan BOD-nya di kafetaria. Luar biasa. Jadi saya dari tahun 99 ya tidak punya ruangan lagi. Nggak punya ruangan sejak tahun 90. Jadi semua direksi pun nggak ada yang punya ruangan. Oh, semua direksi juga nggak ada? Nggak ada. Manajer direksi nggak ada. Oke, filosofinya apa? Meja sendiri pun nggak punya. Meja sendiri nggak punya? Semuanya saya. Oke, dasar pertimbangannya apa Pak? Dasar pertimbangannya kami melihat kantor ini, satu, ini adalah rumahnya karyawan. Kantor adalah rumahnya karyawan. Karena mereka spend most of the time there. Bukan egonya pemilik. Satu. Atau egonya direksi. Ya. Kedua, dengan adanya teknologi seperti sekarang, fungsi kantor adalah tempat kolaborasi berinteraksi. Bukan tempat baca buku atau baca laporan. Ya, untuk analisa, you do it at home. Begitu kantor, kalian berinteraksi. Dan lain-lain. Jadi kita define workplace is a place for interaction. Nah kalau di kamar-kamarin, ya nggak jalan. Di rumah juga bisa kalau di kamar-kamarin ya. Kalau pengen punya meja kerja dan sepi dan gede segala macam di rumah aja gitu. Jangan di kantor gitu. Di kantor ketemu sama orang, kerja bareng, kolaborasi, convincing orang. Yang mungkin kalau pakai video call aja susah. Iya. Kan? Makanya, iya. Makanya kalau tadi kita lihat ke sini kan lebih banyak ruang common areanya ya. Gitu ya, kantinnya, indoor, outdoor gitu. Betul. Begitu ada ruangan isinya server aja tuh Pak. Nggak ada manusianya. Jadi yang cukup diruangin itu cukup servernya Pak ya. Manusianya dibebaskan supaya bisa kolaborasi. Jadi kalau ruangan kantor untuk ini nggak ada. Tapi kalau ruang untuk main biliar, untuk istirahat, main game, ada gitu. Ada. Kayaknya abis ini banyak yang nonton pada minta main ke sini nih Pak. Jadi, Pak, terima kasih banget waktunya. Saya belajar banyak. Insya Allah teman-teman juga pasti belajar banyak di sini. Dan kita berdoa nih mudah-mudahan industri data center Indonesia ya, yang khususnya pemain-pemain lokal ini yang jagain datanya Indonesia ini bisa tumbuh berkembang dan kita beneran bisa kontribusi untuk kedaulatan digital Pak. Sebelum saya tutup Pak, mungkin Pak Toto ada sesuatu yang ingin disampaikan ke teman-teman yang menyaksikan ya. Bisa jadi ini teman-teman mahasiswa, bisa jadi ini teman-teman pengusaha atau pelaku IT. Apa nih Pak pesan Bapak untuk teman-teman? Kalau dari saya sih sebetulnya pesan ke mereka adalah kita mampu kok menjadi negara produsen. Wow. Ya. Bukan cuma jadi konsumen terus gitu. Iya. Nah ini tugas generasi muda, dari generasi kita juga, dari generasi ke bawah yang lebih muda, untuk mencoba lah untuk jadi entrepreneur. Break the wall. Jadi bawa negara ini jadi produsen gitu.
Wow. Sampai sekarang kan kita belanja aja doang gitu. Iya. Yang hobi belanja, apa-apanya ini. Iya. Jadi itu sih, makanya butuh Indonesia banyak entrepreneur baru. Siap. Hatur nuhun, terima kasih sekali. Ya. Pak, sehat-sehat terus. Pak Toto, mudah-mudahan tambah sukses. Ya, terima kasih. Thank you. Thank you, terima kasih banget.